materi, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan paling laku sejak abad ke-13. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke dunia timur hingga ke Nusantara. Tujuan awal mereka itu datang sebenarnya hanya untuk berdagang rempah-rempah. Namun sebelum kedatangan bangsa Eropa, perdagangan internasional di wilayah Nusantara sebenarnya sudah terjadi antar daerah maupun secara internasional. Hingga akhirnya bangsa-bangsa Barat itu berniat untuk menjajah Nusantara agar dapat menguasai komoditas perdagangan dari Nusantara. Nah, berikut akan saya jelaskan daftar-daftar bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Yang pertama itu ada Portugis. Orang Portugis pertama yang berlayar mencari Indonesia adalah Bartolomeus Dias pada 1487. Kemudian disusul oleh Vasco da Gama pada 1497. Yang kedua itu ada Spanyol. Pelopor pendatang dari Spanyol ke Indonesia adalah Christopher Columbus yang sebenarnya orang Italia tetapi berlayar membawa nama kerajaan Spanyol. Dan yang ketiga itu ada Inggris. Perintis kedatangan Inggris ke Indonesia adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, yang terakhir itu adalah Belanda. Orang yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Salib juga disebut-sebut sebagai pendorong kedatangannya bangsa Barat ke Indonesia. Setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah menjadi tertutup. Alhasil, harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung tinggi. Oleh karena itu, bangsa Eropa berusaha mencari daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah hingga ke belahan bumi bagian timur. Proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1486, Portugis dipimpin Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama dengan melalui pantai barat Afrika. Ia mengarahkan pelayaran ke daerah India. Sayangnya, ia ditolak di sana. Kemudian, perjalanan berlanjut dan pada akhirnya sampai di Malaka pada tahun 1511. Setelah menguasai daerah dan SDA Malaka, Portugis berlanjut masuk ke wilayah Nusantara. Pada tahun 1512, Portugis berhasil mencapai daerah Maluku. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang dari para pengusaha Inggris yakni EIC East Indian Company tidak dapat memonopoli perdagangan di Nusantara seperti VOC. Hal ini dikarenakan EIC diusir oleh Belanda dari Nusantara. Kedatangan Belanda di Banten dan Maluku. Reaksi bangsa Indonesia atas kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Rakyat Indonesia awalnya menyambut bangsa Barat dengan ramah dan mengadakan berbagai perjanjian perdagangan. Namun karena keserakahan mereka ingin mengambil dan menguasai segala kekayaan alam di Indonesia. Bangsa Barat kemudian berlomba-lomba untuk menjajah dan menguasai Indonesia mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda.